Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Agil Fahmi dari Proses Teknik Elektro. Di sini saya akan berpresentasi tentang elemen telekomunikasi. Pertama, sistem komunikasi adalah sistem khusus untuk berkomunikasi jarak jauh. Perangkat mengacu pada pertukaran informasi dengan media elektronik dan listrik pada jarak signifikan. Kedua, perangkat telekomunikasi adalah telepon, telegram, radio, pengatur komunikasi gelombang mikro, serak optik, satelit, dan internet. Telekomunikasi adalah berbagai macam teknologi transmisi informasi seperti ponsel, telepon kabel, VoIP, dan jaringan siaran. Sistem telekomunikasi adalah penekanan dari beberapa komponen penting yang mengirimkan data dari suatu ujung ke ujung melalui media elektronik, dan masing-masing komponen melakukan tugas yang berbeda. Berikut ini elemen dasar sistem komunikasi. Pertama, pemancar. Pemancar adalah perangkat elektronik yang digunakan dalam telekomunikasi untuk menghasilkan gelombang radio untuk mengirim data melalui atau menggunakan antena. Pemancar mampu menghasilkan arus bolak-balik frekuensi radio yang kemudian diterapkan pada antena yang kemudian memancarkannya sebagai gelombang radio. Misalnya, banyak perangkat modern yang memiliki kemampuan komunikasi memiliki pemancar seperti Wi-Fi, Bluetooth, NFC, dan seluler. Kedua, media transmisi. Banyak media transmisi digunakan sebagai saluran komunikasi. Kawat tembaga untuk membawa sinyal ke jarak jauh menggunakan jumlah daya relatif rendah. Contoh lain dari media fisik adalah serat optik yang telah muncul sebagai media transmisi yang paling umum digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Tidak adanya media material dalam ruang hampa juga dapat menjadi media transmisi untuk gelombang elektromagnetik seperti cahaya dan gelombang radio. Ketiga, penerima radio. Receiver, penyerap informasi yang menerima mengubah sinyal kembali menjadi informasi yang diperlukan. Dalam komunikasi radio, penerima radio adalah perangkat elektronik yang menerima gelombang radio dan mengubah informasi yang dibawa oleh mereka ke bentuk yang dapat digunakan. Ini digunakan dengan antena. Informasi yang dihasilkan oleh penerima mungkin dalam bentuk suara atau sinyal radio, gambar, sinyal video, atau data digital. Berikutnya, komunikasi kabel. Komunikasi kabel menggunakan kabel komunikasi bawah tanah, dalam kurung lebih jarang saluran overhead, amplifier sinyal elektronik, repeater yang dimasukkan ke dalam kabel penghubung pada titik-titik tertentu, dan peralatan terminal dari berbagai jenis tergantung pada jenis komunikasi kabel yang digunakan. Berikutnya, nirkabel. Sistem komunikasi dapat wireless atau wireless, dan media yang digunakan untuk komunikasi dapat dipandu atau ungudit yang memandu sinyal untuk merambat dari satu titik ke titik lain. Jenis media seperti itu disebut guided medium. Di sisi lain, komunikasi nirkabel tidak memerlukan media fisik apapun tetapi menyebarkan sinyal melalui ruang. Karena ruang hanya memungkinkan untuk transmisi sinyal tanpa panduan apapun. Media yang digunakan dalam komunikasi nirkabel disebut guided medium. Jika tidak ada media fisik, lalu bagaimana komunikasi nirkabel mengirimkan sinyal? Meskipun tidak ada kabel digunakan dalam komunikasi nirkabel, transmisi dan penerima sinyal dilakukan dengan antena. Antena adalah perangkat listrik yang mengubah sinyal listrik menjadi sinyal radio dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau EM, dan sebaliknya. Gelombang elektromagnetik ini menyebar melalui ruang. Oleh karena itu, baik pemancar dan penerima terdiri dari antena. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.